Oke, kita buka tanya jawab. Ada lagi video? Tinggal ini. Di sini sudah selesai, nanti yang sini ulang nanti saya sebutkan. Setelah. Coba ya. 最常见的措辞方法，不管现在每天倒一点，每天再倒一点，这一小点点让土壤表面看起来。 Nih, nah, nggak boleh loh cara suka-suka siram, suka-suka enggak gitu loh. 表面湿掉的土还会阻挡空气的流通，那这种话不是干枯就是干。最简单的浇水方法就是净土，准备的水桶，水温装下有导化粉2/3的位置就可以了，把手泡进去。1-2分钟后，等土壤表面都湿了，就说明了导化粉的土壤都已经喝饱水，洗起来控水。 我跟你说过，净盆比较适合小型盆栽，而且一次性可以操作好多盆，优秀。那如果是高质高特别大量化的，一般底下都会有一个让多海拔水到。Kalau yang besar di bawahnya kan ada alas pot. Udah kenyang. Oke. Nah, teman-teman, sekarang jam 8. Oke, kita ada teman-teman yang bertanya enggak ya? Tanya. Bentar ya. Itu tadi yang ada Bu Nur Wanita bilang gini. Oh, berarti ada ekoenzim untuk pertanian ya Bu Vera. Sebelumnya saya pikir bahwa ekoenzim asal pakai GMT berarti bisa untuk semua katanya gitu. Kemudian fermentasinya berapa lama itu Bu? Bu Nur Wanita itu padahal saya punya banyak kulit telur dan kulit bawang. Fermentasinya berapa lama itu Bu? Oh yang sama 3 bulan. Ada dua cara. Ada dua cara adalah ekoenzim yang rumah tangga, yang kayak kita biasa dengan kulit buah-buahan. Pokoknya ekoenzim yang rumah tangga yang bisa untuk ngepel. Tapi airnya dari air pump ya, bukan air cucian beras atau air kelapa atau air kolam, itu bukan. Karena kalau yang ekoenzim itu rumah tangga, kita harus jaga kebersihannya benar-benar, termasuk bahan itu saya cuci dengan ekoenzim rendam bersih baru saya masukkan ke tong. Tetapi kalau untuk perkebunan bebas. Fermentasinya tetap 3 bulan. Kalau ada ibu, aduh lama kali saya nggak tahan nunggu. Ya udah, ambil ekoenzim yang sudah ada, ya ekoenzim rumah tangga, masukkan. Ya, masukkan. Contohnya saya biasa ada cuci ikan atau cuci udang. Saya masukkan ekoenzim. Dengan tidak masukkan ekoenzim itu beda jauh. Yang kita cuci air ikan itu kita tidak masukkan ekoenzim, kerumun semuanya lalat. Sampai ada ya di Tanjung Batu, saya di warung, saya minta dengan orang yang warung itu, saya bilang, Bu, air tetesan jual ikan itu saya minta lah 1 hari itu setengah kaleng cat. Dia lihat, karena rumah saya sebelum dari rumah dia ya, tiap hari dia pulang belanja di pasar, dia lihat kok subur-subur gitu loh. Nah, selanjutnya saya minta 1 minggu tuh nggak ada dikasih. Nggak ada, Bu, habis dipakai. Orang ini kok nggak kasih saya lagi ya. Nah, 1 minggu kemudian dia cerita, Bu, ambil aja lah tuh darah ikan. Kenapa? Dia bilang, aduh, heran ya, dibilang sekali saya siram itu malah daun-daun kunyit saya itu penuh di kotoran lalat, hinggap-hinggap berak di situ, dia bilang. Bentik-bentik semua. Nah, itulah saya bilang bedanya. Kenapa yang saya tidak tambah subur? Karena saya bawa darah ikan, tetesan ikan itu, saya bawa pulang, saya nggak langsung siram loh Bu, saya bilang itu. Saya masukkan ekoenzim dari 1 kaleng cat itu, saya masukkan ekoenzim 1 botol yang 600 ml itu loh. Saya jemur, biarin agak 2 hari, lalat pun nggak ada, dan bau amisnya pun nggak ada, baru saya siram ke tanaman, saya encerkan lagi gitu.
Oh gitu ya caranya. Udah kalau gitu butter lah yuk, mintalah ekoenzim. baru baru jadi beda ya, beda cara ya. Ada orang enggak boleh itu caranya kayak gitu. Mampus tanaman saya gitu loh. Jadi karena ekoenzim itu dia mengurai ya, dan bau amis-amis atau mungkin ada taiknya ikan itu kan ada zat amonia. Dia mengurai dulu biar dia bekerja dulu. Piara bakteri yang bagus untuk lahan kita baru layak disiram. Jangan asal, contohnya air brush. Bu Vera nggak boleh loh air brush, nanti tanaman kita tanahnya mengeras. Ya fermentasi dulu sama GMT gitu. Difermentasi dulu baru disiram. Kalau tidak pun harus dijemur. Semuanya penyakit sembuhnya dari matahari. Jemur berapa hari, lihat dia udah endapannya itu, air yang di bagian atas itu baru kita siram, endapannya itu kita bikin kompos. Kasihkan dia waktu lagi untuk mengurai. Jadi memang kita lihat ya, bertanam itu sepele aja. Orang siram, saya siram. Kenapa dia siram subur, kenapa saya siram dia mati? Oh, tangan saya panas, Bu. Saya tanam apa aja mati. Bukan. Karena kamu tidak pakai hati, tidak pakai kasih sayang yang kau siram itu. Jangan lupa setiap manusia itu perlu makan beras, perlu makan gula yang tanaman dari tebu, perlu makan sayur-sayur. Kenapa kamu nggak tanam, kamu enak makan aja. Orang lain tanam nggak capek kah? Kadang ada yang bilang, Bu Vera nggak usah lah saya belajar, saya yang penting beli aja. Emangnya saya hamba kamu, saya tanam sayur untuk kamu beli? Belajar sama-sama, saya bilang. Saya udah tua, nggak bisa saya tanam sayur untuk jual ke kamu. Berapa sih 1 kilo? Pura-pura marah sebenarnya. Supaya dia rajin dan memikir. Tanaman itu bukan karena dari uang tuh semua bisa dibeli. Apalagi tanaman organik ya. Kamu harus tanam sendiri kalau mau sehat dari tangan sendiri biar keluar keringatmu. Gitu loh. Makanya saya paksa. Semua orang mau sehat wajib menanam. Dan dengan cara tanaman organik. Sekali lagi ulang. Setiap kali Zoom saya ulang gitu ngomongnya. Halo, ada lagi pertanyaan? Ini apa? Perbandingan antar kalau campur airnya boleh tidak? Misalnya air cucian beras dengan air kelapa dan air keran. Jadi airnya boleh ya. Kemudian Boleh. untuk cangkang telur dimasukkan berapa persen? Kacang kedelainya juga berapa persen? Kalau kacang kedelai, lihat tanaman itu dia perlu protein yang banyak, nggak perlu pupuk yang banyak, nggak. Contohnya tanaman pepaya. Kamu mau 50% ya oke. Cuma resikonya nanti ya, saya pernah coba, saya agak pelit, saya nggak pakai kacang kedelai, saya minta ampas tahu. Yang tukang tahu itu saya minta. Lalu ampas tahu saya masukkan 3 kilo atau 5 kilo ke tong yang 100 liter itu. Saya masukkan ekoenzim sekitar 3 liter, 2 botol gitu ya. Saya masukkan gula GMT lagi, Bu. Saya siram yang murni ke pepaya. Pepaya itu saya tanam di keranjang kol. Dari Medan kan banyak kol-kol, sayur kol itu. Keranjang itu saya daur ulang saya untuk tanam pepaya. Walah, 1 tangkai itu keluarnya 3 pepaya. Karena terlalu berat dan daunnya terlalu subur, itu angin sekali datang tumbang semua. Enaknya tanam di tanah lah ya. Jadi lihat tanaman. Kalau cuman bunga-bunga, kalau bunga-bunga aja itu 5% sudah cukup. Kenapa? Kalau bunga kita perlunya itu bunga yang lebih banyak dan cantik, ya kan? Kebanyakan kedelai nanti dia terlalu besar, terlalu subur, dia lupa berbunga. Dia malah rajin berdaun. Jadi kita lihat, bungaku kok jadi sayur nih. Jadi nutrisi yang untuk sayur itu dengan untuk bunga 100% tidak sama. Bunga mungkin kita yang nitrogennya kita harus kurangin, ya. K-nya kita lebih naikin gitu loh. Jadi dari NPK-nya itu kita harus tahu yang mana satu yang cocok buat dia di setel. Lalu takaran, saya tidak bisa kasihkan pas takaran. Dan saya pernah ngomong dengan guru Maha, dia bilang,
Iya, orang tuh semuanya suka kali tanya takarannya berapa. Coba kamu tanya kembali ke dia. Anak kamu sehari makan apa? Makan berapa banyak? Kamu yang tahu. Contohnya saya ya, berat badan saya sekian, tinggi badan saya sekian. Umumnya orang segitu pakai makan satu piring udah cukup sih. Tapi saya bisa loh, kalau lagi enak saya bisa 3 piring loh. Karena enak. Atau lagi mood ngobrol-ngobrol ya. Saya kalau ngobrol kemarin tuh sampai Winnie nanya saya, kok ikan Bang Ranto kamu makan lah? Ya kalau udah lagi asik ya, habis yang meja saya di piring saya ambil lagi yang samping kanan kiri saya makan semua. Lalu kata Bang Ranto, ini kue yang khas dari Karo nih Bu, makan lagi. Nah itu, jadi lihat moodnya. Kita tanam tanaman pun juga. Ekoenzim KPSB di rumahmu tuh berapa banyak? Contohnya, aduh saya stoknya nggak banyak. Saya cuman bikinnya 20 liter, Bu. Ya udah, caranya begini. Di kaleng cat untuk siram, kamu cuman ada 2 tutup. Ya. Pagi masukkan 2 tutup ekoenzim itu ke kaleng cat, sore baru siram. Biar bakteri ekoenzim itu berkembang biak dulu. Ya, bekerja dia. Tapi kalau saya ada 1 botol aqua 600 ml, saya langsung siram, saya langsung tuang, langsung siram. Dia mengurai juga, bekerja juga. Jadi pilih mana yang paling cocok. Oke, terus lagi. Ini ada nambah lagi nih, semangat belajar semuanya pertanyaan. Bu Vera, yang belasan tahun, 10 tahun untuk anggrek Pak John itu ekoenzim pupuk atau kulit buah? Ekoenzim pertanian atau yang untuk kulit buah yang biasa kita buat? Maksudnya ekoenzim rumah tangga itu ya, yang buah sayur, atau yang dikasih ke Pak John itu yang mana, Bu? Ini sinyalnya mati-mati. Saya rasa yang ini ya, saya jadi, bentar ya. Iya, Bu. Itu yang dikirim ke Pak John itu yang 10 tahun ekoenzim buah ya, Bu? Sorry, Bu Lina. Ya. Coba ulangi, Bu. Yang saya kurang ekoenzim bagus. yang dikirim ke Pak John yang untuk anggreknya itu, ada yang 3 tahun, 10 tahun, 13 tahun, itu ekoenzim pertanian atau ekoenzim rumah tangga, Bu? Itu ekoenzim rumah tangga. Oke. Saya bikin ekoenzim untuk pupuk itu saya nggak mau simpan lama sih. Nah, ini ada yang tanya juga tadi, ada kadaluarsanya enggak gitu, yang dicampur darah ikan. Cepet-cepet Kalau habiskan yang ya. untuk pupuk, kalau untuk pupuk POC itu biasa dihabiskan di bawah 2 tahun. Habiskan bawah 2 tahun. Menurut ajaran dari Guru Maha, pupuk memang si POC dia subur. Tapi kalau untuk hormon ya, hormon itu bagusnya dalam 6 bulan dihabiskan. Tapi kalau ekoenzim rumah tangga, contohnya apa sih? Nanti tambah bingung ya, sekilas saya jelasin. Ekoenzim rumah tangga, contohnya sekarang saya pakai air 10 liter, air keran ya, atau air piara, air bersih pokoknya. 10 liter, saya masukkan gula GMT 1 kilo. Jadi saya pilih aroma mana yang wangi, contohnya nanas, kulit nanas, atau kulit jeruk, atau jeruk sambal, atau jeruk apa. Itu bisa dengan 2 macam bahan
kulit aja udah jadi. Tetapi kalau dia kebanyakan daun-daun, contohnya sayur, dia lebih lama, mungkin 6 bulan dia baru terurai, karena kecuali sayur organik. Karena sayur-sayur sekarang ya terlalu banyak zat kimia. Nah, jadi ke 3 bulan itu baunya kayak bau sepiting. Tetapi kalau dengan gula GMT ke 6 bulan dia wangi kembali gitu loh. Itu untuk rumah tangga dan kita jaga kebersihan. Sampai sudah panen, wah rasanya kurang wangi lagi deh. Saya mau tambahin lah daun pandan, saya mau tambahin lah dengan bunga melati. Kita udah panen nih, kita udah panen, kita udah saring. Kita masukkan lagi ke wadah itu, mau 30% kayak, mau full kayak, mau 80, sesuka hati kita ya. Contohnya hari ini saya ada bunga ros, ada bunga melati. Yes. Wadah ini saya khusus masukkan bunga-bunga lagi. Gitu. 1 bulan udah boleh panen. Atau saya tidak mau panen, biarin aja bertahun-tahun. Ekoenzim rumah tangga untuk contohnya cuci luka apa, itu dia kita perlu molekulnya lebih lama, lebih halus dan lebih cepat menyerap dan harus hasilnya yang kinclong, yang wangi. Nah, itu di rumah Dr. Rosukon ada yang 30 tahun, 40 tahun. Yang rumah saya yang paling lama ada yang tahun 2008 sampai sekarang 14 tahunnya. Masih wangi kali. Itu pun sering kalau Imlek mau sampai saya lap bersih-bersih, ada yang sebagian tutupnya udah rusak ya, udah berkarat. Terpaksa kita tukar botolnya. Itu saya sering nyuri-nyuri tuh, nyicip sedikit. Sama aja dengan klasik enzim ya, malah enak juga nih. Jadi Bisa itu diminum yang ya Bu, berani diminum. Itu yang sudah dipanen ya Bu ya? Karena ya banyak udah yang dipanen, tanya udah kinclong, udah panen, saring lagi, panen, endap ya setahun sekali ya, saring lagi. Nah, menurut Dr. Rosukon, ekoenzim tidak boleh kena mata karena ada ya murid durhakanya. Sudah belajar ambil ilmunya lagi, buka tempat terapi, sudah itu ngobatin anak usia kayaknya di bawah 20 tahun. Tetes ekoenzim ke matanya. Anak itu buta loh. Buta, kabur dia karena udah dilapor, mau ditangkap, kabur dia. Dr. Rosukun yang kena ditangkap. Habis itu Dokter Rosukon cerita, saya bertanya, jadi memang nggak boleh ya diminum atau untuk mata ya? Dibilang kalau minum itu sudah 5 tahun ke atas ya boleh, dibilang. Nah, tapi kalau untuk mata paling tidak 9 tahun ke atas, semuanya bahannya yang warna putih. Sudah itu harus diencerkan 1/1000 dengan tetesan sulingan ekoenzim itu loh. Itu nggak gampang ya. Aduh, bukan nggak bisa, tapi saya pikir beli aja lah sama master kita. Orang tua itu kan perlu belanja, perlu pertahankan yayasan dia juga. Ya saya beli aja sih. Jadi saya langganan sampai sekarang, saya nggak mau buat sendiri. Master kita udah kasih kita ilmu gratis, kita jadi langganannya nggak rugi juga saya rasa. Setidak-tidaknya ada hubungannya, silaturahmi yang gitu loh. Kita pun support dia gitu. Jadi ya, seperti itu juga ya Bu. Graceful enzyme kita nggak usah belajar, ya, beli aja. saya nggak mau belajar. Krim saya nggak mau belajar juga. Contohnya guru Maha. Saya ajarin ya ekoenzim kudzu lah, enzim asap lah untuk tumor. Nggak usah, saya beli aja sama kamu, saya nggak mau belajar. Udah cukup banyak, nanti otak saya meledak. Ya. Cukup sama dia aja udah. Ini Bu dari Bang Antoni Ginting, bagaimana kalau ekoenzim fermentasi kedua khusus untuk jenis tanaman yang diinginkan? Contohnya misalnya cabai, buat F2 cabai apakah bisa? Boleh. Di Cina ada kebun jeruk. Kebun jeruk itu sebenarnya kata menurut Bang Ranto ya, saya sendiri coba tanam jeruk, memang full fungisida.
disemprot setiap hari, malah dikasih lem lagi, blanket lagi, masih tetap banyak hama. Jadi kebun yang tahun ini baru dia dapat sertifikat SNI tentang organik, sampai nangis-nangis dia happy-nya. Itu dia bikin pestisidanya dari cabai dan bawang putih. Kalau kita nggak sengaja bikin itu, kita bikin F2 aja. Dari bawang putih, dari cabai, dari tembakau. Saya ada kok di kebun saya. Cuman saya bikinnya 5 liter atau 10 liter. Nah, itu khusus untuk pupuk ke cabai lagi. Bagus loh. Bagus, aman itu kalau Bang Antoni. Minum dulu, Bu. Silakan, Bu. Oke, terus kita buka pertanyaan sampai jam 8.30, lalu kita lanjut ke produk ya. Ya. Kalau ini pertanyaannya terus muncul terus. Kalau ekoenzim bisa dicampur dengan kompos atau air lindi dalam pengaplikasiannya? Boleh? Boleh. Kacang kedelai Terutama bisa dipakai. ekoenzim fungsinya terutama menghilangkan bau. Itu ekoenzim GMT. Ekoenzim molase, tetesan tebu itu saya enggak komen ya, no comment ya. Kalau yang GMT dia bisa hilangkan bau-bau, contohnya bau darah ikan. Ya, air kolam pasti kan ada kotoran-kotoran ikan, lumut-lumut kayak apa. Diminum aja nggak mungkin. Nah, itu kita masukkan ekoenzim supaya pelihara bakteri yang bagus. Jadi kebun saya itu sebenarnya udah bertahun-tahun nggak pakai pestisida, nggak ada hama sih. Ya, Bu Vera, ini kan kita nih ya, termasuk saya baru dengar nih ekoenzim untuk pertanian tadi ya, baru hari ini. Nah, kita kan selama ini buat ekoenzim dengan kulit buah semua. Ini pertanyaan dari Ibu Irina. Apakah bisa kita pakai aja F2-nya dengan kacang kedelai gitu? Bisa dipakai nggak kacang kedelai untuk F2? Boleh? Boleh. Jadi dengan waktu yang singkat, ya kacang kedelai itu 1 minggu udah boleh dipakai. Tapi bukan untuk bibit ya, untuk supaya dia berbuah, supaya dia cepat besar. Contohnya kita tanam kedelai, kita tanam kacang panjang. Kedelai bagus itu untuk pupuknya. Atau sebagian kayak Ko Erianto mereka ya, mereka bertanam tetapi harus vegetarian. Nggak boleh ada ikan, nggak boleh ada yang darah-darah. Itu satu-satu jalan yang paling bagus tuh pakai kedelai. Karena apa ya? Makanan ayam, makanan sapi, makanan segala-galanya untuk hidupkan mereka, proteinnya. Jadi kedelai itu adalah untuk nyubur. Kebanyakan bahan kacang-kacangan pun boleh. Sampai ada yang pakai ampas tahu, ampas minyak kacang. Di Cina mereka fermentasi dengan itu. Dan wajib dengan GMT. Kalau enggak, bau amonia sekali keluar, itu kacang-kacangan hati-hati loh. Kalau kebanyakan atau gulanya enggak bagus, itu betul-betul septic tank tuh jadinya. Ya. Nah, ini dari Bu Susi. Jangan simpan sampai lama kali. Ekoenzim tidak boleh kena mata. Ya. Jika diencerkan ke dalam ember untuk mandi, 1 tutup aqua ke dalam 1 bak mandi kena mata, tidak apa-apa, Bu. Oh, nggak apa-apa. Yang maksudnya itu mata-mata baby. Contohnya ya, ada yang gila semprot virus corona. Semprot dan babynya itu masih usia 5 bulan atau masih belum tengkurap. Tidur di sana, omanya itu karena sayang, kamarnya disemprot terus. Itu kita jamin dia nggak masuk ke mata. Nah, itu nggak bagus karena anak-anak masih umur sekian.
Yang di kasus yang di Thailand itu, yang buta itu umur di bawah 10 tahun, pakai yang murni lagi. Tetesnya pas ke bola mata. Nah, itu nggak boleh. Iya. Nah, dan dia bukan sekali 2 kali. Bayangkan perinya itu minta ampun loh. Ini Badan ya. kita dia akan kasih tahu sinyal. Ekoenzim tidak cocok kulit kita atau terlalu kental, itu rasanya panas. Tapi kalau takarannya pas ke kulit kita sejuk. Makanya sering saya terapiin pasiennya. Rasanya gimana, nyaman enggak? Sejuk enggak? Sejuk, Bu. Nah, saya udah santai itu. Panas, Bu. Wah, itu encerkan lagi. Tolong diencerkan lagi. Jangan sampai gosong sampai terkelupas ya. Jadi untuk mata yang takarannya yang udah diencer untuk air mandi ya udah diencerkan nggak apa-apa, malah enak. Nggak apa, Susi, aman. Ya, ini topiknya menarik sekali, pertanyaannya jadi tambah banyak terus, tapi kita batasi sampai 8.30 ya. Untuk F2 cabai tadi, ini kayaknya harus ada jilid kedua nih Zoom mengenai ekoenzim pertanian ini, Bu. Ini karena pancingan dari Pak John tadi. Enzim to enzim katanya. F2 untuk cabai tadi, dengan 1 bulan cukup nggak itu F2 cabai tadi untuk cabai? Boleh. Bu Vera, ini dari Butet, ekoenzim untuk rendaman kaki, BO-nya dari apa? Rendaman kaki ya. Kalau orang tua, orang ibu-ibu yang habis melahirkan, yang punya anak, rendamlah dengan tepi jalan banyak rumput-rumput kenikir itu loh. Rupanya di Karos itu kenikir tepi jalan banyak sekali. Itu direbus, tambah ekoenzim, bisa 2 hari sekali rebusnya. Itu direndam kaki. Saya rendam kaki, saya suka campur dengan herba-herban, contohnya serai kek, mint kek, atau kulit lemon kek. Semuanya bebas. Atau memang nggak ada, malah ya udah dengan ekoenzim F2 campur jahe merah. Itu langsung aja rendam pun enak. Tapi Ya. ingat ya, 20 menit udah cukup. Jangan sampai kelamaan. Ya, jadi kita belajar hari ini ada ekoenzim pertanian. Kalau yang hari-hari itu kan ekoenzim rumah tangga. Kalau untuk terapi itu Bu sama dengan rumah tangga ya Bu ya? Ya, ekoenzim rumah tangga. Wah, Tapi kita lebih lama petani itu ya. enggak ke kelas terapi ya. Salah masuk kelas lagi. Ini beda lagi nanti. Bu Vera. Kalau yang mau begini, saya bukan sombong. Maaf ya teman-teman sekalian, saya umumkan. Ada yang japri saya, banyak sekali messenger apa. Bu, ekoenzim bisa untuk terapi ya? Nanti dia tanya, bisa untuk kanker ya? Saya nggak jawab. Kenapa? Aduh, gimana saya mau jawab ya dari keringat dingin saya. Saya maunya dia tuh masuk di grup Classic Enzim. Memang bayar, sorry. Bayar 250.000 untuk member 1 tahun. Tetapi kalau dia nggak mampu, info ke saya, Bu, gini-gini. Kadang saya cari loh mereka yang ada masalah, tetapi dia masih mampu belajar dan mau belajar. Itu saya masuk dia gratis, nggak apa-apa kok. Nggak masalah. Cuman saya maunya contohnya gini. Ada keluhan, resep yang saya kasih itu dia udah tahu. Contohnya saya bilang, ya udah kalau masalah ini minum Classic Enzim. Apa tuh Classic Enzim? Kalau one by one saya ajarin dia dari awal kelas ini sampai cara minum. Saya mati berdiri. Dan karena apa? Saya pun namanya manusia biasa. Saya ada malasnya juga ya. Masukkan ke grup Classic Enzim, banyak senior-senior yang baik hati. Mereka saling belajar dan saling sharing. Contohnya mereka tanyaannya waktunya tuh suka-suka loh. Kadang-kadang waktu masak atau waktu tidur atau kapan nggak tahu. Mereka tiba-tiba mau nanya gitu. Atau di rumah tiba-tiba siapanya kecelakaan gitu ya. Nah, contohnya ada yang kesiram air panas gitu loh. Nih tangan saya begini gimana. Nah, yang berpengalaman mereka langsung bantu jawab di grup. Nah, dengan visio lah, dengan ini. Ntar kalau yang orang baru, visio itu apa? Nggak ngerti. Wah, tumbang kita, Bu. Visio apa ya? Gimana saya mau jelas visio?
Antiinflamasi itu apa gitu. Wah, kacau. Jadi bukannya kita penting uang membernya, kita pentingnya itu mereka sudah dari tahap ke tahap udah ngerti. Jadi kira-kira yang maunya begitu. Tapi kalau enzim bisa untuk terapi kanker itu nggak bisa. Kita kalau jawab nggak bisa, sombong kali Bu Vera. Ini kok langsung bilang nggak bisa apa sama sekali. Ada juga yang bisanya gitu loh. Ya, jadi pelan-pelan kita dari aja, bukan hanya dengan ekoenzim, tapi banyak hal lain. Ya, tadi pun kapan ya, kemarin ada yang tanya, kan saya bikin video tentang ekoenzim, dari kenapa kita bikin ekoenzim apa secara singkat. Lalu anggota ini minta, Bu Lina tolong buatkan yang klasik enzim katanya. Buatkan yang klasik enzim. Kenapa harus pakai klasik enzim? Saya bilang bukannya nggak mau, tapi klasik enzim itu kan untuk diminum. Jadi kita takut salah gitu. Itu nggak cuma dengan video atau materi aja, tapi harus ikut di kelas, kemudian ikut diskusi, tanya jawab dengan yang senior-senior ya istilahnya itu. Jadi kita lebih mengerti. Begitulah kalau untuk terapi itu lebih harus hati-hati. Ya Bu ya, betul. Iya. Lalu masa fermentasi kan kita udah pengalaman, kita bisa lihat. Bulan pertama dia agak butet, membekas. Bulan kedua, sampai sudah bulan ketiga dia masih butet. Nah itu buang aja. Jangan sampai diminum. Ini apa Bu, di rumah dekat Susi ada pabrik tahu. Jadi Susi banyak rumah tangga. Ampas tahu itu sudah direbus ya Bu ya? Dan F2-nya berapa lama? Yang untuk pertanian ini? Untuk tanaman. Nggak jelas ya. Ampas tahunya udah direbus atau untuk F2 itu Bu? Untuk F2 pertanian. Kedelainya ya Bu? Ya, ampas tahu ya, kedelai yang udah nggak dipakai. Oh, kalau ampas tahu dia udah giling, saya langsung aja rendam. Tapi ampas tahu bagusnya bikin asam amino ada di FB saya itu, atau di EI udah saya share, ditambahin ini itu, silakan mampir ke itu ya, atau ke YouTube saya itu lebih jelas. Ya, di jadi YouTube kalau yang untuk YouTube Bu Vera itu banyak video-video singkat yang banyak sekali informasi yang bermanfaat. Jadi sering-sering mampir ke sana. Itu tiap topik itu dibuat pendek-pendek, jadi nggak terlalu bosan dan sangat menarik. Baik, kita teruskan dengan produk kesehatan ya, produk sehat. Udah jam 8.32 Bu.